wasunnatun, maka bersandarlah kepada wasunnatuli, bersandarlah kepada sunnahku, kata Nabi, madiyah yang telah lewat. Wa illam yakun fi sunnatili, jadi kalian apabila tidak kalian dapatkan di dalam sunnahku, faqala ashabi, maka ya ambillah apa-apa yang diucapkan oleh para sahabat-sahabatku. Li'anna ashabi, karena sesungguhnya sahabat-sahabatku itu kalian nujumi fil sama, ya, jadi para sahabat itu seperti bintang-bintang di langit. Wa iyyuma ahadtu bihi, ya, bila kalian mengambil dengannya dari pendapat para sahabat itu, faqad kadaitu, maka sungguh kalian telah mendapatkan petunjuk. Wahtilaful ashabi lakum rahmah, dan perbedaan pendapat di antara sahabat-sahabatku bagi kalian adalah rahmah. Kenapa bisa dikatakan rahmah, Pak? Perbedaan pendapat di kalangan sahabat rahmah. Contoh, zikir jahar ba'da sholat itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi zikir ba'da sholat dengan menjaharkan itu ada dalilnya, Pak. Dalilnya sahabat. Ya, dalilnya sahabat. Jadi kita nggak usah khawatir, Pak. Yo, ngapain sih tingkat-tingkat kayak gitu? Nah, itu dalilnya dari dalil sahabat Ibnu Abbas. Ya, juga ada dalil juga yang mirip, Pak, yang tidak keras. Jadi dua-duanya ada dalil, dan itu perbedaan di antara pendapat di antara para sahabat, dan itu rahmah. Contoh lagi berbeda pendapat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu menyatakan bahwa wasiat kepada dari Nabi adalah salah satunya adalah sholat duha, mendawamkan sholat duha setiap hari. Tapi coba lihat pernyataan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasul tidak sering sholat duha. Ya, jadi menurut Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW tidak sering melaksanakan sholat duha. Nah, berarti ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat, Pak. Maka perbedaan di kalangan sahabat ini bisa kita ikuti kedua-duanya. Mau ikut Abu Hurairah boleh, mau ikut Ibunda Aisyah juga boleh. Itu loh maksudnya, Pak. Ya, dan banyak perbedaan-perbedaan di kalangan para sahabat, Pak. Itu jadi rahmat bagi kita. Jadi kita bisa mengamalkan dua-duanya atau satu-satunya juga boleh, tidak ada masalah. Gitu, Pak. Paham ya? Tapi kita nggak boleh adalah mengatakan karena kita tahu satu dalil, yang dari lain kita salah. Itu yang terjadi, Pak, saat ini. Hanya memahami satu dalil sehingga orang lain yang berbeda dengan pendapat dengan dia langsung bisa langkah. Itu yang nggak benar. Ngaji dulu, Pak, makanya ngaji dulu. Ya, wal alihi, dan atas keluarganya, washabihi, dan sahabat-sahabatnya, wasabirina, dan orang-orang yang sabar, wasadiqina, dan orang-orang yang benar, wal qanitina, dan orang-orang yang patuh dalam menjalankan ibadah, wal munfikina, dan orang-orang yang berinfak, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun kepada Allah pada waktu pagi hari. Nah, ini ciri-ciri ulama, Pak. Alladzina hum, dan itu mereka semua adalah amanatu, yang mempunyai kepercayaan hadir umat, ya, dalam umat ini, Pak. Mereka diberi percaya dalam umat ini al-maksumati, dan mereka dijaga, Pak, minal ijtimai ala farqa wal qawayah, dan mereka dijaga oleh Allah dari bersepakat untuk berbuat kesalahan dan kesesatan. Jadi para ulama, Pak, ini ulama ya, bukannya para dai. Bedain, Pak. Sekali penceramah beda ya, penceramah bisa salah, Pak, bisa salah karena kan dia satu sisi dia tidak memakai kita. Tapi kalau para ulama, Pak, sekali lagi mereka dijaga oleh Allah untuk bersepakat membuat kesalahan dan dosa dan kesesatan bagi umatnya, Pak. Ingat ya, ini ulama, bedakan ya, Pak, ulama sama dai, anak penceramah. Karena mereka penceramah itu belum tentu ulama, Pak. Ya,
tapi memang disenangi oleh masyarakat, ya. Mereka disenangi oleh masyarakat, Pak, ya, nggak apa-apa, ya. Tapi mudah-mudahan masyarakat juga mengikuti juga pengajian-pengajian yang sifatnya memakai kitab, ya. Karena pedoman kita adalah kitab Allah.